Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya baik. Anak-anak selamat memulai mata pelajaran baru. Ya kan? Ini tahun ajaran 2022-2023 semester kedua. Ya, jadi kita akan mulai dengan merekam dari kitab Adab dan Akhlak Sehari-hari dari jilid satunya. Ya. Jadi ini Abi harapkan semuanya juga sudah memiliki. Ini bisa diambil di Bisa diambil di HP, bisa di komputer, bisa di website. Ya. Pertama-tama di dalam daftar isi itu ada adab bersuci. Ya, adab bersuci. Pertama-tama bersuci ini ya kita bagi beberapa perkara. Yang namanya bersuci ini ada bersuci dengan air dan ada bersuci tanpa air. Nah, ya. Dan bersuci ini juga ada namanya nanti istinja. Ya, istinja yaitu membersihkan daripada najis dan kotoran ketika kita buang air kecil atau besar. Ya. Dan setelah itu habis istinja kita akan berwudu. Jadi nanti di luar rekaman ini karena ini hanya batasannya 10 menit, nanti akan kita bicarakan hal-hal yang lebih rinci, tapi ini khusus kita sesuaikan dengan kitabnya, dengan bukunya. Itu kita langsung ke adab berwudu. Ya. Jadi adab berwudu ini kita bisa masuk ke tempat wudu, ya, dan juga bisa masuk ke kamar mandi, ya kan? Jadi apakah itu di kamar mandi ataukah itu di luar mandi, di luar kamar mandi? Maka ketika kita masuk kita harus mendahulukan kaki kiri dengan berdoa. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan jin laki-laki dan jin perempuan. Masuk pakai kaki kiri, ya, dengan berdoa. Ya. Setelah itu kita keluar dengan kaki kanan juga dengan doa ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Yang artinya ampunilah kami, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang menyembuhkanku. Ya. Jadi sebelum kita mulai dengan gambaran yang ada di buku, ya, maka kita harus ketahui dulu bahwa yang kita pelajari ini adalah sunnah-sunnah Nabi. Ya, apa itu sunnah Nabi? Sunnah Nabi adalah perbuatan, perkataan, dan apa yang ditetapkan oleh Nabi. Nah, ya, perbuatan Nabi, perkataannya Nabi, dan apa yang ditetapkan oleh Nabi. Yang kalau kita lakukan, kita contoh
perbuatan atau perkataan ataupun apa yang ditetapkan oleh Nabi tadi, maka tentunya kita dapat pahala. Ya kan? Dan kalau kita nggak lakukan, kita nggak berdosa. Ya. Nah, jadi nanti ada ketika kita bicara adab-adab ini, memang bisa aja kita ya kan masuk kamar mandi tanpa adab, tanpa mengikut sunnah. Keluarnya pun ya kan, nah, kita bisa saja nggak usah pakai kaki kanan, nggak usah berdoa. Masuknya nggak usah pakai kiri dengan berdoa. Ya, cuma kita kehilangan fadilat, kita rugi. Ya kan? Nah, bayangkan masuk kamar mandi itu dianggap ibadah. Masuk kamar mandi kita bisa dapat kehidupan yang mewah nanti di akhirat kekal selama-lamanya. Nah, hanya dengan mengikut contoh yang telah dibuat oleh Nabi, yang telah dikatakan oleh Nabi, yang telah ditetapkan oleh Nabi. Ya, jadi rugi kalau kita tidak mengamalkannya ini di rumah. Ya. Pertanyaan? Jelas ya? Jadi apa sunnah? Sunnah Nabi itu apa? Sunnah Nabi apa? Sunnah Nabi itu perlakuan Nabi. Perbuatan Nabi, perkataan Nabi, dan apa yang ditetapkan oleh Nabi. Jelas? Nah, apa hukumnya? Sunnah. Ya, hukumnya sunnah itu bagaimana? Kalau kita lakukan, Kita dapat pahala. kita dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, Enggak apa-apa tapi kita rugi. iya kita rugi. Karena kita nggak mendapatkan pahala. Padahal kita hidup di dunia ini semata-mata mau setiap detiknya kita menghasilkan pahala. Ya kan? Supaya nanti kita nggak perlu lagi sholat lagi. Kita nggak perlu wudhu lagi, nggak perlu sholat lagi, nggak perlu ngaji lagi. Main-main aja. Ya selama-lamanya, senang-senang selama-lamanya. Makan, minum sepuasnya selama-lamanya. Hari-hari kita pesta di sana setiap hari selama-lamanya. Tapi kita harus usaha dulu di dunia. Ya kan? Kita selama di dunia ini dunia ini adalah tempat kita untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Nanti kalau kita sudah meninggal, kita masuk alam kubur, nggak bisa lagi. Ya kan? Sudah berhenti ketika nyawa kita udah dicabut nanti, kita sudah tidak bisa menghasilkan pahala lagi. Dan nggak bisa kembali lagi ke dunia untuk bisa menghasilkan pahala. Ya, sedangkan umur kita nggak ada yang tahu. Ada yang bisa jamin di sini bisa umur sampai 60 tahun? Nggak ada yang bisa. Bahkan biar ada yang lebih. Nggak ada yang bisa tahu kita umur kita nih. Bisa besok, bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi, bisa 50 tahun lagi. Nggak ada yang bisa menjaminnya. Jelas ya? Jadi sekarang kita mulai dengan apa yang kita sudah biasa sebenarnya melakukan ini ya. Nah, cuman mungkin karena setiap hari kita lakukan, ada yang mulai ya kan, mulai kehilangan sunnah-sunnahnya. Ya, dalam wudhu ini juga ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya. Nah, wajib itu siapa yang tahu wajib itu apa hukumnya? Gimana? Wajib itu kalau kita lakukan dapat pahala, kalau enggak kita lakukan dosa. Ya. Kalau kita lakukan dapat pahala. Kalau enggak kita lakukan, kita berdosa. Nah, angkat tangan dulu. Siapa yang tahu berarti apa bedanya sunnah dengan wajib? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Apa bedanya sunnah dengan Wajib. wajib?
Ayo. Bedanya. Bedanya apa jadi? Apa bedanya sunnah sama wajib? Sebanyak begini nggak ada yang bisa angkat tangan. Padahal tadi udah dibilang sunnah itu apa, wajib itu apa. Ya kan? Jadi sunnah itu kalau kita lakukan, maka kita dapat pahala. Wajib kalau kita lakukan juga dapat pahala. Ya kan? Berarti kesamaannya adalah kalau kita kedua-duanya kita lakukan, sunnah ataupun wajib, dapat pahala. Tapi Nah, perbedaannya apa? di dosanya. Perbedaannya kalau nggak kita lakukan sunnah, itu kita rugi. Kita nggak dapat fadilat, nggak dapat pahala. Tapi nggak berdosa. Tapi kalau wajib, kalau nggak kita lakukan maka kita berdosa. Berdosa rugi. Siapa yang bisa ngulang? Apa bedanya? Apa kesamaannya? Kesamaan. Ayo yang lain. Abi tahu. Ya, yang perempuan. Kalau sunnah kalau kita lakukan dapat pahala. Ya, Kalau wajib kalau kita lakukan dapat pahala. ya. Kalau nggak kita lakukan, kalau sunnah, Kita nggak dapat fadilat atau dosa, sedangkan wajib kita dapat dosa. iya. Jelas ya? Abi, fadilat itu apa? Fadilah itu keutamaan, dapat pahala, dapat keuntungan kita. Ya kan? Jadi kalau nggak kita lakukan sunnahnya, maka apa? Kita nggak ada keuntungan, nggak ada pahala, nggak ada fadilat. Ya kan? Orang boleh nggak minum sambil berdiri? Boleh. Ada sunnahnya, Ya kan? air zam-zam. Enggak, bukan begitu. Secara umum minum tuh boleh nggak? Mau minum apa aja, boleh nggak berdiri? Boleh. Cuman nggak dapat apa-apa. Ya kan? Nah, jelas ya. Cuman kalau kita minum dengan sunnah, ya, maka kita dapat pahala. Minum sunnah gimana misalnya contohnya? Dengan duduk. Ya, kita minumnya duduk. Nah, nanti ada seperti dikatakan tadi bahwa ada yang minum berdiri. Nah, misalnya kita minum air zam-zam. Nah, itu sunnahnya kita berdiri bahkan menghadap kiblat sambil berdoa. Nah, itu ya ada nanti. Ini kan bukan pelajaran untuk itu. Jelas ya? Nah, sekarang kalau kita lihat gambar yang pertama, kita apa? Membaca bismillah sambil membasuh kedua telapak tangan. Membaca bismillah sambil membasuh kedua telapak tangan. Nah, itu gambarnya bisa diarahin ke situ enggak? Ke TV enggak? Nah, ya kalau kita lihat nih, membaca bismillah sambil membasuh kedua telapak tangan. Ya kan? Jadi ini apa? Ini adalah sunnahnya. Sunnahnya wudhu. Jadi kalau nggak kita lakukan juga nggak apa-apa. Ya kan? Yang kedua, berkumur atau menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Ini pun sunnah. Kalau nggak kita lakukan juga nggak apa-apa. Kita kumur-kumur, nah, kita menghirup air ke hidung dan kita keluarin. Kalau nggak kita lakukan juga nggak apa-apa. Karena apa? Itu sunnahnya wudhu. Nah, tapi kalau nggak kita lakukan rugi. Setelah itu yang ketiga, membasuh wajah. Nah, ini wajib. Nah, kita membasuh wajah. Nah, ini wajib. Kalau nggak kita lakukan maka batal wudhunya. Ya.
Setelah itu membasuh kedua lengan dari ujung jari hingga ke atas siku. Nah, membasuh kedua lengan dari ujung jari hingga ke atas siku itu pun wajib. Kalau nggak kita lakukan maka batal wudhunya. Abi, yang terakhir juga wajib atau sunnah? Yang terakhir gimana? Yang terakhir yang keempat wajib atau sunnah juga? Yang keempat wajib. Yang keempat, ya yang keempat ini wajib. Wajib. Ya kan? Jelas ya? Nah, terus kita lihat yang kelima, mengusap kepala dengan air. Ini pun wajib. Ya. Nah, nanti rinciannya kita jelasin nanti di luar rekaman. Setelah itu membasuh telinga dengan air. Ini apa? Sunnah. Ya kan? Setelah itu yang ketujuh, membasuh kedua kaki hingga ke mata kaki. Ini wajib. Ya. Jadi yang wajib, ya kan? Itu yaitu pertama apa? Membasuh wajah, itu yang pertama wajib. Yang kedua, membasuh lengan dari ujung jari hingga ke atas siku, itu wajib. Setelah itu mengusap kepala dengan air, itu wajib. Setelah itu membasuh kedua kaki hingga ke mata kaki, itu wajib. Jadi ada 4 yang wajib. Yang sunnah ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada puluhan. Yang sunnah itu ada puluhan bahkan ratusan. Dari wudhu aja ada ratusan yang sunnah. Tapi yang wajib cuman ada berapa? Coba dihitung lagi. Wajah, tangan, kepala dan kaki. Ada 4. Wajibnya cuma 4. Yang sunnah-sunnah ada ratusan. Jelas ya? Nah, jadi insya Allah ini akan kita lanjutkan. Nanti ada seri keduanya, ya. Kita akan bahas lagi. Kita tutup dengan doa kifarahat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.